오늘 룩 팬티다. Woi para youtuber yang baik hati serta tidak sombong. Kembali lagi dengan gua Imam Hidayat di channel Imam Spasi HD. Tentunya channel yang akan selalu membahas film-film Asia maupun Korea terbaik, yang akan menampilkan cewek-cewek seksong mon bahen nol seperti gitar Spanyol. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu agar tidak ketinggalan video terbaru menarik dari channel ini. Di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mom's Friend yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan seorang ayah dan anak yang kesepian karena sang ibu dari istri ayahnya mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, sehingga sang ayah mencari pembantu untuk mengurusi pekerjaan rumah. Apa yang akan terjadi dalam rumah tangga tersebut? Jika kalian penasaran, tanpa kopi tanpa cemilan, Jones tanpa pasangan, kita ke alur ceritanya. Wedian sangar. Film diawali dengan anak dan ayah yang baru saja pulang ke rumah. Mereka dari urusannya masing-masing. Sang anak bernama Shin Yung dan ayahnya bernama Lee Ho. Diceritakan mereka tinggal berdua di rumah tersebut karena sang ibu mengalami kecelakaan sehingga dirawat di rumah sakit. Mereka berdua terlihat mengeluh karena tidak ada yang membuatkan secangkir kopi penuh aroma, karena biasanya ada sang ibu yang membuatkannya. Keesokan harinya terlihat Shin Yung yang mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ia juga tidak lupa mengepel seluruh lantai rumah. Setelah pekerjaan rumah selesai, ia pun menelpon seseorang. Ternyata ia pun menelpon kekasihnya yang bernama Yuna. Shin Yung yang sudah rindu akan goyangan si Yuna, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ditambah sang ayah juga sudah berangkat bekerja, dan mereka pun bercocok tanam berhektar-hektar. Ya, itu sekelas modusnya kalian. Kalau nggak ada orang di rumah, pasti kalian bawa pacar kalian kan. Ngaku nggak ngaku lah, gue pasti tahu modus kalian itu seperti itu coy. Malam harinya terlihat sang ayah yang menelpon istrinya untuk menyuruh temannya datang ke rumah. Tidak lain untuk membantu pekerjaan rumah alias menjadi ART. Keesokan harinya terlihat Lihu yang sedang rebahan sambil membaca majalah. Tidak lama kemudian bel rumah pun berbunyi. Datanglah sang pahlawan. Ia bernama Sewon. Ia adalah teman dari istrinya. Liho pun kemudian mempersilahkan Sewon untuk masuk. Sewon pun kemudian bertemu dengan Shin Yung. Beruntungnya mereka berdua sudah agak kenal karena Sewon adalah teman dari ibunya si Shin Yung. Shin Yung pun lantas mengantarkan Sewon untuk masuk ke kamarnya. Lanjut cerita, terlihat Shin Yung yang sedang rebahan di kamar. Tiba-tiba ia didatangi oleh Sewon yang akan mengeringkan rambut. Shin Yung yang notabene remaja normal, ia pun tidak kuasa melihat body glow up milik si Sewon. Sewon yang dulunya sudah agak kenal dengan Shin Yung, ia pun mengajak Shin Yung untuk mengobrol sambil mabuk hela, alias meminum sirup marjan. Ketika mereka berdua sudah oleng, Sewon pun tidak kuasa menahan rasa ingin diobrak-abrik apem angetnya. Ia pun kemudian membuka bajunya dan menancapkan apem angetnya ke rudal milik si Shin Yung. Dan terjadilah pergelutan yang kita nanti-nantikan. Pertempuran antar dua makhluk hidup. Esok paginya mereka bertiga pun sarapan bersama. Sang ayah yang sudah merasa kenyang, ia pun kemudian berangkat bekerja. Begitu pula dengan Shin Yung yang akan berangkat ke kampusnya. Malam hari pun tiba. Terlihat Lee Ho yang disambut oleh Sewon ketika pulang bekerja. Sewon juga mengajak untuk mengobrol sambil minum sirup marjan. Sewon yang sudah teler, penyakitnya pun kembali kumat, di mana dirinya kembali menyosor si Lee Ho dengan brutal sekali. Dan pada akhirnya mereka pun bercocok tanam berhektar-hektar. Hari-hari mereka pun terus berlalu.
di mana terlihat mereka bertiga yang sedang minum sirup. Di sini Sewon kembali melakukan hal yang nekat dengan membuka bajunya di depan dua pria dewasa itu. Namun Shin Yung memilih untuk mengalah dan meninggalkan ayahnya bersama dengan si Sewon. Setelah Lee Ho kelar bercocok tanam, ia pun mengobrol bersama anaknya di halaman rumah. Lee Ho pun memberikan kartu kredit beserta uang kepada Shin Yung. Tidak lain itu untuk menutup mulut si Shin Yung agar tidak mengadu kepada ibunya. Keesokan harinya terlihat Shin Yung yang akan pergi liburan bersama dengan kekasihnya. Sang ayah pun merasa girang gembira karena dirinya bisa selalu menikmati apem hangat milik Sewon dengan semena-mena. Karena persediaan makanan di rumah sudah menipis, Lee Ho dan Sewon pun pergi ke supermarket untuk berbelanja. Di sisi lain terlihat Shin Yung yang bersama dengan kekasihnya. Shin Yung pun lantas menunjukkan kartu kredit dan sejumlah fulus untuk mereka liburan. Setelah liburan kelar, Shin Yung pun pulang ke rumah. Ia pun lalu menyapa Sewon di kamarnya untuk dibuatkan secangkir kopi penuh aroma. Benar saja, ketika Shin Yung sedang belajar, secangkir kopi penuh aroma pun datang. Di sini Shin Yung kembali tidak tahan setelah melihat gunung aktif milik Sewon yang membara. Mereka berdua pun lantas memadamkan gunung berapi dengan mencucupnya. Siang harinya terlihat Shin Yung yang pulang dari kampusnya. Ia pun menanyakan kepada Sewon apakah ayahnya sudah pulang bekerja. Sewon pun menjawab bahwa ayahnya belum pulang. Shin Yung lantas pergi ke kamarnya untuk tidur. Tidak lama kemudian ayahnya pun pulang dan membangunkannya. Lee Ho pun terlihat marah-marah kepada Shin Yung karena Shin Yung terlalu cepat untuk pulang ke rumah. Padahal dirinya sudah diberi uang dan kartu kredit yang cukup banyak. Malam harinya terlihat mereka berdua yang sedang mengobrol. Tidak lama kemudian Sewon pun datang. Akhirnya mereka bertiga pun kembali bersulang untuk meminum sirup marjan. Lagi dan lagi penyakit Sewon pun kembali kambuh. Di mana ketika dirinya sudah teler, ia dengan brutalnya ingin membuka bajunya. Namun Lee Ho dan Shin Yung mencegahnya dan membawa Sewon pulang ke rumah. Shin Yung pun lantas menggendong Sewon dan sang ayah mengikutinya di belakang sambil mengambil baju berserta dalaman Sewon yang dibuang. Di sini tiba giliran Shin Yung untuk mencocok tanami apem milik Sewon kembali. Ayahnya pun hanya bisa menelan ludah. Lanjut cerita, terlihat mereka berempat yang sedang makan. Ternyata ibu Shin Yung sudah sembuh dan pulang ke rumah. Mereka pun kemudian mengobrol dan kembali minum sirup marjan. Terlihat sang ibu yang sudah teler walaupun baru minum 1 gelas sirup marjan. Sang ayah pun langsung membawanya ke dalam kamar. Penyakit Sewon juga kambuh kembali, di mana dirinya akan kembali membuka bajunya. Namun Shin Yung pun mencegahnya dan membawa Sewon ke dalam kamar. Ia juga menutupi Sewon dengan selimut. Namun tiba-tiba Sewon pun menarik tangan si Shin Yung. Dan pada akhirnya Shin Yung pun kembali merasakan gejolak apem hangat milik Sewon berkali-kali. Keesokan harinya terlihat Sewon dan sang ibu yang sedang masak bersama. Setelah masakannya selesai, terlihat mereka berempat yang sedang sarapan bersama sambil mengobrol. Sang ibu kemudian mengatakan apakah pembantu akan diganti. Namun di sini dengan kompaknya ayah dan anak ini mengatakan no way alias tidak. Karena mereka berdua sudah nyaman dengan goyangan ngebor milik si Sewon. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan sekali bagi ayah dan anak ini coy. Keluarga yang cukup bahagia. Film ini sih cukup menghibur buat kalian yang sedang gelisah galau merana coy. Namun gue bingung pelajaran yang bisa kita ambil karena ceritanya muter-muter goyang mabok itu terus cuy. Intinya nikmat buat ditonton. Oke lah, intinya semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Gue Imam Hidayat, see you next time. Jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like dan share.
agar gue tambah semangat untuk membuat konten yang menarik. See you next time, bye.